Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua diberikan kesehatan agar bisa tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru Alia akan menyampaikan review materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semangat anak-anak. Materi pertama yang akan kita bahas adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apa sajakah yang menjadi ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama adalah bergerak. Bergerak merupakan perubahan kedudukan dari posisi semula. Yang kedua adalah bernapas, merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga, membutuhkan makanan atau nutrisi untuk menghasilkan energi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan pertambahan ukuran dan volume, sedangkan berkembang yakni proses menuju kedewasaan. Yang kelima adalah peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas. Yang keenam, berkembang biak untuk menjaga kelestarian dengan menghasilkan keturunan. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau yang disebut dengan ekskresi. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah beradaptasi, yakni menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mari kita bahas ciri-ciri makhluk hidup ini satu persatu. Ciri yang pertama yakni bergerak. Bergerak adalah perubahan kedudukan dari posisi semula. Gerak terbagi menjadi dua. Ada gerak aktif, yakni gerak yang berpindah tempat. Gerak aktif dimiliki oleh manusia dan hewan. Kita bisa mengamati perpindahan tempat dari manusia dan hewan ini dengan mata kita, bukan? Sedangkan gerak pasif adalah gerak tidak berpindah tempat. Siapakah yang memiliki gerak pasif ini? Yang memiliki gerak pasif ini adalah tumbuhan. Ciri yang kedua adalah bernapas. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang diambil digunakan untuk membakar atau mengoksidasi makanan. Hasilnya berupa energi atau tenaga yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitas hidupnya, misalnya bergerak. Alat pernafasan pada makhluk hidup bermacam-macam jenisnya. Yang pertama, paru-paru. Digunakan oleh manusia dan sebagian besar hewan. Yang kedua adalah insang, digunakan oleh hewan air. Yang ketiga adalah trakea, digunakan oleh serangga. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisel. Stomata merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun, dan lentisel merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan kulit batang. Ciri yang ketiga yakni membutuhkan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, menghasilkan tenaga untuk melakukan aktivitas, dan untuk perkembangbiakan. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, makhluk hidup terbagi menjadi dua. Ada makhluk hidup autotrof, yakni makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Sedangkan makhluk hidup heterotrof, yakni makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri.
Contohnya adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup terbagi menjadi 3. Ada herbivora, yakni pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, gajah, dan lain-lain. Kemudian ada karnivora, pemakan daging seperti harimau, buaya, ular, dan lain-lain. Dan juga omnivora, yakni pemakan segala. Contohnya seperti tikus. Nah, pertanyaan pertama untuk video IPA kali ini adalah, silakan dicatat ya anak-anak. Pertanyaan pertamanya adalah, jelaskan keterkaitan antara ciri makhluk hidup bernapas dengan membutuhkan makanan atau nutrisi. Bu Alia ulangi lagi ya. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan keterkaitan antara ciri makhluk hidup bernapas dengan membutuhkan makanan atau nutrisi. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan yakni bertambahnya ukuran yang meliputi volume, tinggi, dan berat. Sedangkan perkembangan yakni proses menuju kedewasaan. Jadi, pertumbuhan tidak sama dengan perkembangan, tetapi pertumbuhan dan perkembangan haruslah berjalan seiring. Contohnya, pada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran yang meliputi volume, tinggi, dan berat. Ketika kalian bayi, kalian terlahir dengan berat badan 3 kg misalnya. Apakah sekarang ketika kalian kelas 7, berat badan kalian masih tetap? Tentu tidak, bukan? Pasti berat badan kalian sudah berubah dan bertambah seiring berjalannya usia kalian. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan yakni proses menuju kedewasaan. Apabila ketika kalian saat bayi hanya bisa menangis, oek-oek, ketika ingin pipis kalian menangis, ketika kalian lapar kalian menangis, maka ketika saat ini kalian sudah SMP, tentu jika kalian lapar, kalian akan memiliki inisiatif untuk mengambil makanannya sendiri, bukan? Nah, yang kedua, pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali. Maksudnya bagaimana? Pertumbuhan itu tidak bisa kembali seperti awal. Jika pada saat kalian lahir, kalian memiliki bobot 3 kg dan panjang 50 cm. Apakah ketika nanti kalian tua, sudah menjadi kakek nenek, berat badan dan tinggi tubuh kalian akan kembali seperti saat bayi? Tentu tidak, bukan? Nah, berbeda dengan perkembangan. Perkembangan bersifat reversibel atau dapat kembali. Ketika saat kalian kecil, kalian makan masih disuapi. Kalian masih sering merengek untuk minta ditemani. Ketika nanti sudah menjadi kakek nenek, tentunya sering kalian jumpai kakek dan nenek yang ketika mereka makan itu disuapi, atau ketika mereka kesepian mereka ingin ditemani. Persis sama seperti ketika kalian masih bayi. Nah, selanjutnya pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, bisa diukur. Pertumbuhan ada alat ukurnya. Contoh, berat badan. Kalian bisa mengukur berat badan dengan menggunakan timbangan. Atau kalian bisa mengukur tinggi badan dengan menggunakan meteran. Kan seperti itu. Kemudian perkembangan itu bersifat kualitatif, tidak bisa diukur. Perkembangan anak A dengan anak B itu berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan perkembangan seorang anak dengan anak yang lain. Karena perkembangan bisa bergantung terhadap lingkungan, orang tua, teman-teman di sekolah, dan juga pola asuh di rumah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, silakan dicatat ya anak-anak. Pertanyaan keduanya adalah, jelaskan dengan bahasa kalian sendiri hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan. Bu Alia ulangi lagi ya. Jelaskan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsangan. Pada manusia dan hewan,
memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Semua rangsang akan diterima oleh reseptor pada alat indera. Selanjutnya, rangsangan diteruskan ke saraf pusat sehingga tubuh bisa menanggapi rangsangan tersebut. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak memiliki alat indera. Oleh sebab itu, rangsangan pada tumbuhan disebarkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Contohnya pada daun putri malu. Ciri yang keenam adalah berkembang biak. Perkembangbiakan pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah generatif, yakni perkembangan secara kawin, dan kedua adalah vegetatif, perkembangan secara tidak kawin. Pada perkembangbiakan secara generatif, manusia dan hewan ditandai oleh adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang menghasilkan zigot. Pada tumbuhan, alat perkembangbiakannya terdiri dari benang sari, yakni alat kelamin jantan, dan putik, alat kelamin betina. Lalu bagaimana dengan perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin? Pada hewan, ada yang berkembang biak dengan menggunakan tunas, contohnya adalah hidra. Dan ada yang berkembang biak dengan cara fragmentasi atau membelah diri, yakni planaria. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Ada yang berkembang biak secara vegetatif alami, contohnya tunas pada pisang, umbi lapis pada bawang, dan umbi batang pada kentang. Dan berkembang biak dengan vegetatif buatan, yakni ada cangkok pada pohon mangga, setek pada batang tebu, dan setek daun pada cocor bebek. Ciri yang ketujuh yakni mengeluarkan zat sisa. Zat sisa pada makhluk hidup merupakan sisa metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, bahkan dapat mengganggu kesehatan apabila tidak dikeluarkan. Gampangnya, zat sisa itu sama dengan sampah yang ada di dalam tubuh kita. Sampah memang harus dibuang kan anak-anak? Nah, proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Alat ekskresi pada manusia terdapat ginjal yang menghasilkan urin atau yang kalian kenal dengan pipis. Yang kedua adalah kulit menghasilkan keringat. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Yang keempat adalah hati, yakni menghasilkan cairan empedu. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga memiliki alat ekskresi? Tentu saja. Alat ekskresi pada tumbuhan, yakni stomata dan juga lentisel. Apa yang dikeluarkan dari tumbuhan? Berupa karbon dioksida dan uap air. Ciri yang kedelapan adalah adaptasi atau iritabilitas. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan ini berguna agar makhluk hidup bisa bertahan di lingkungannya. Bentuk adaptasi itu sendiri terbagi menjadi 3. Adaptasi yang pertama yakni morfologi, penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berhubungan dengan bentuk tubuh atau alat tubuh. Contohnya, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yakni penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap keadaan lingkungan. Contohnya, bunga tanaman tertentu mengeluarkan bau yang khas untuk menarik perhatian serangga. Contoh adaptasi yang ketiga yakni adaptasi tingkah laku, yakni penyesuaian terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, bunglon berubah warna sesuai dengan benda yang ada di sekitarnya untuk mengelabui mangsanya. Atau cumi-cumi yang mengeluarkan tinta pada saat dirinya merasa terancam. Nah, saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita beranjak pada materi selanjutnya yakni tentang ciri-ciri benda tak hidup. Adapun ciri dari benda tak hidup yakni pertama tidak dapat bergerak. Benda yang tidak hidup tidak dapat bergerak kecuali ada pengaruh dari luar. Contohnya, bola bergerak karena ditendang. Mobil-mobilan listrik bergerak karena terdapat baterai. Nah, seperti itu. Yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Benda yang tak hidup tidak memerlukan nutrisi, tidak juga bernapas, dan tidak juga mengeluarkan zat sisa. Yang ketiga, tidak berkembang biak. Benda yang tidak hidup
tidak mungkin bisa memperbanyak dirinya sendiri. Dan yang terakhir, tidak menanggapi rangsangan. Benda yang tidak hidup tidak mempunyai tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Jadi, benda tak hidup akan diam saja meskipun mendapat rangsangan bertubi-tubi dari luar. Demikian penjelasan Bu Alia tentang ciri benda tak hidup. Kita akan beranjak pada materi selanjutnya. Materi yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup dan pengenalan mikroskop. Klasifikasi makhluk hidup itu apa sih? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup yang dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Dasar yang digunakan dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan yang pertama, morfologi atau bentuk luar dari makhluk hidup itu sendiri. Yang kedua, yakni perbedaan anatomi atau susunan alat-alat tubuh bagian dalam dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, yakni bisa berdasarkan dari tingkah laku makhluk hidup itu sendiri. Klasifikasi makhluk hidup dipelajari dalam cabang biologi yang disebut dengan taksonomi. Lalu, untuk apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Jadi, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama, yakni untuk mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidup. Karena seperti yang kita tahu, makhluk hidup itu terdiri dari banyak sekali jenis dan juga spesiesnya. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dari masing-masing jenis makhluk hidup bagi manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan yang keempat, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup. Nah, lalu apakah klasifikasi atau pengelompokan yang digunakan hingga saat ini? Yang digunakan yakni klasifikasi yang dilakukan oleh Bapak Carolus Linnaeus. Apakah maksudnya? Nah, klasifikasi Carolus Linnaeus ini ditemukan oleh Bapak Carolus Linnaeus yang berasal dari Swedia, sehingga Bapak Carolus Linnaeus ini dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. Kelebihan dari Carolus Linnaeus ini adalah memperhatikan urutan atau tingkatan dari kelompok makhluk hidup yang disebut dengan takson. Urutan tingkatan takson mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, yakni dimulai dari kingdom, divisio atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kalian bisa menghafalkannya dengan singkatan seperti ini: Dom, V, class, Orli, G, species. Nah, berikut ini adalah contoh tingkatan takson pada hewan. Kalian bisa mengamati, ada kambing, kelinci, angsa, cicak, dan ikan lele. Mereka sama-sama berasal dari kingdom Animalia atau kingdom hewan. Sama-sama dari filum Chordata atau filum hewan yang memiliki tulang belakang. Tetapi, ketika masuk pada urutan takson kelas, maka kambing dan kelinci mereka memiliki urutan takson kelas yang sama, tapi tidak dengan angsa, cicak, dan ikan lele. Mereka memiliki kelas yang berbeda. Sampai pada urutan di spesies pun, mereka sudah berbeda. Nah, dari sini kalian bisa mengamati seberapa dekatkah tingkat kekerabatan mereka. Nah, begitupun contoh tingkatan takson pada tumbuhan. Ada kentang, padi, kelapa, jagung, dan apel. Mereka berasal dari kingdom yang sama, yakni kingdom plantae atau kingdom tumbuhan. Nah, ketika masuk pada divisi, maka kentang, padi, kelapa, dan jagung mereka memiliki divisi yang sama, yakni divisi Magnoliophyta. Sedangkan apel sudah memiliki divisi yang berbeda, yakni memasuki divisi Spermatophyta. Nah, dari sini pula kalian bisa mengamati seberapa dekat hubungan kekerabatan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Pada makhluk hidup memiliki tata cara atau pemberian nama yang dikenal dengan istilah
binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Secara singkatnya, aturan pemberian nama makhluk hidup menurut tata nama ganda adalah sebagai berikut. Pertama, nama spesies terdiri dari dua suku kata dan menggunakan bahasa Latin. Kenapa bukan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Ya karena yang menemukan adalah orang Amerika, bukan orang kita. Nah, lalu bagaimana cara menulisnya? Kata pertama, yakni menunjukkan genus, diawali dengan huruf besar. Kata kedua, menunjukkan spesies, yang diawali dengan huruf kecil. Nah, penulisan nama jenis dan nama marga ditulis miring atau digaris bawahi per kata. Kalian bisa melihat contoh di bawah ini. Saya menuliskan Solanum lycopersicum. Nah, Solanum lycopersicum ini adalah nama ilmiah atau nama ganda dari tomat. Cara penulisannya, Solanum, kata pertama huruf S-nya harus ditulis besar, dan Lycopersicum, kata kedua, huruf pertamanya harus ditulis kecil. Nah, jika kalian tidak bisa menuliskannya dengan miring, maka kalian bisa menggarisbawahi per suku kata. Jadi garis bawahnya tidak boleh disambung ya anak-anak. Nah, begitupun dengan Varanus salvator atau nama Latin dari biawak. Huruf V-nya pada suku kata pertama harus ditulis besar, sedangkan huruf S-nya dari suku kata kedua, salvator, harus ditulis kecil. Dan jika kalian tidak bisa menuliskannya dengan miring, maka kalian bisa menggarisbawahinya satu persatu atau per suku kata. Nah, tugas yang ketiga dari Bu Alia adalah carilah di internet nama ilmiah dari 5 hewan dan 5 tumbuhan, boleh apa saja terserah kalian, dan tuliskanlah sesuai dengan penulisan tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Bu Alia ulangi lagi ya, tugas yang ketiga. Carilah di internet nama ilmiah dari 5 hewan dan 5 tumbuhan, dan tuliskanlah sesuai dengan penulisan tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Sudah cukup jelas ya anak-anak? Nah, sekarang kita masuk ke kunci determinasi. Apa sih yang disebut dengan kunci determinasi itu? Kunci determinasi adalah daftar yang memuat sejumlah keterangan tentang satu organisme. Keterangan yang dipakai dalam identifikasi adalah ciri-ciri morfologi atau bentuk luar yang mudah diamati. Nah, kunci determinasi itu disebut dengan kunci dikotomi. Kalian bisa melihat contoh kunci determinasi pada tabel di samping ini, pada contoh di samping. Nah, misalnya kita mencari kunci determinasi untuk cumi-cumi. Kita mulai dari nomor 1. Apakah cumi-cumi merupakan hewan berpori atau tidak berpori? Nah, cumi-cumi merupakan hewan yang tidak berpori, maka kita tuliskan 1B. 1B mengarah pada nomor 2, maka kita lihat ke nomor 2. Apakah cumi-cumi merupakan hewan yang bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Ternyata cumi-cumi merupakan hewan yang tak bertulang belakang. Maka kita lanjut ke yang nomor 3. Di nomor 3 kita amati apakah cumi-cumi hidup di air tawar atau di air laut. Maka yang kita ketahui adalah cumi-cumi hidup di air laut. Kita tuliskan nomor 3B. 3B lanjut ke nomor 5. Kita amati di 5A ada tubuh berongga dan tubuh lunak. Kita lihat apakah tubuhnya cumi-cumi ini berongga atau bertubuh lunak. Ternyata cumi-cumi ini merupakan hewan yang bertubuh lunak. Maka kita tuliskan 5B. Kesimpulannya adalah cumi-cumi merupakan makhluk hidup dari kelas moluska. Nah, kita bisa menentukannya melalui kunci determinasi ini. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan mikroskop. Apa sih mikroskop itu?
pengertian dari mikroskop, yakni mikroskop berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu mikro yang artinya kecil dan scopium yang artinya penglihatan. Jadi mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek yang berukuran kecil dan tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata. Mikroskop pertama kali dibuat oleh Bapak Antony van Leeuwenhoek dengan memiliki satu lensa. Saat ini mikroskop dibuat dengan menggunakan dua lensa, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis mikroskop, yakni yang pertama ada mikroskop cahaya dengan perbesaran maksimum 1000 kali dan memiliki 3 lensa, objektif, okuler, dan kondensor. Yang kedua yakni mikroskop stereo, untuk melihat benda dengan ukuran yang relatif lebih besar karena memiliki perbesarannya 7-30 kali saja. Yang ketiga yakni mikroskop elektron, yakni mikroskop yang memiliki perbesaran maksimum hingga 100.000 kali, digunakan sebagai pengganti cahaya. Ada tipe electroscanning atau SEM dan elektrotransmisi atau TEM. Nah, lanjut ke bagian-bagian mikroskop. Bagian-bagian mikroskop terdiri dari bagian optik dan bagian penerangan. Ada lensa okuler, lensa objektif, cermin, diafragma, dengan fungsinya yang bisa kalian baca berikut ini. Lalu, ada bagian mekanis, yakni ada tabung mikroskop atau tubus, mikrometer, makrometer, dan lengan mikroskop dengan fungsi yang bisa kalian baca berikut ini. Selanjutnya, ada meja preparat, penjepit objek, kondensor, dan kaki mikroskop dengan fungsi yang bisa kalian baca berikut ini. Dan yang merupakan perlengkapan tambahan ada kaca objek, kaca penutup, dan juga pipet. Untuk mengetahui cara menggunakan mikroskop, kalian bisa menyimak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Live semua. Jadi di video kali ini kita akan membahas sekilas nih tentang alat praktikum di laboratorium biologi. Kira-kira alat apa itu? Mikroskop. Ya, sebelum kita mulai jangan lupa dong di subscribe, like, dan komen. Udah subscribe? Kalau sudah, ayo kita mulai. Nah, pasti kalian udah gak asing lagi kan sama alat yang ada di depan saya ini, yaitu alat mikroskop. Nah, alat mikroskop ini dibagi menjadi dua, Sobat Lab. Yang pertama ada mikroskop elektron, ada mikroskop cahaya. Nah, itu kalau bisa dilihat dari berdasarkan cahayanya ya. Dan juga dalam mikroskop cahaya ini itu ada lagi jenis-jenisnya, ada banyak. Nah, tapi kali ini kita akan spesial dan khusus nih untuk membicarakan atau mereview tentang mikroskop cahaya. Sebelum itu, kita pelajari dulu yuk bagian-bagian dari mikroskop cahaya ini. Sobat Lab, jadi di sini ada yang namanya lensa okuler nih. Nah, lensa okuler itu berfungsi sebagai lensa yang paling dekat dengan mata dan untuk melihat objek dari preparat. Kemudian ke bawahnya lagi kita bisa lihat ada yang namanya tabung mikroskop. Nah, tabung mikroskop ini berfungsi untuk meneruskan pengamatan dari lensa okuler ke lensa objektif dan meneruskan cahaya dari objek yang ditangkap di lensa objektif ke lensa okuler. Nah, turun ke bawah kita menemukan yang namanya revolver nih. Nah, revolver itu berfungsi untuk memilih lensa objektif dengan cara diputar. Nah, nah, lalu di bawahnya ini ada yang namanya lensa objektif. Nah, lensa ini adalah lensa yang paling dekat dengan objek preparat dan juga ia dapat menangkap bayangan objek dari si preparat. Kemudian di sini ada yang namanya makrometer sekrup nih dan ada temannya yaitu mikrometer sekrup. Nah, kalau makrometer sekrup ini ia berfungsi untuk mengatur lensa objektif
untuk mendekati dan menjauhi objek pengamatan dan mendapatkan bayangan objek yang belum fokus. Nah, sedangkan kalau mikrometer sisekrup ini itu berfungsi untuk lebih menajamkan lagi fokus bayangan objek yang terlihat melalui lensa okuler. Nah, di sini di belakangnya lagi ada yang namanya lengan mikroskop. Nah, lengan mikroskop ini berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop ingin dipindahkan. Nah, di depannya kita akan menemukan yang namanya mekanis. Nah, di mekanis ini juga ada yang namanya penjepit. Nah, ini untuk menjepit preparat ya. Nah, kalau mekanis ini nanti dia untuk menggerakkan preparat ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Kemudian di depannya lagi atau yang menampung si mekanis dan penjepit ini ada yang dinamakan dengan meja preparat. Nah, meja preparat ini fungsinya adalah untuk sebagai alas si preparat yang objeknya nanti ingin diamati. Di bawahnya ada yang namanya kondensor. Nah, di dalamnya juga ada diafragma. Kalau kondensor itu berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Nah, sedangkan kalau diafragma itu berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Kemudian di bawahnya ini kita bisa melihat ada yang namanya cermin. Nah, cermin itu berfungsi untuk menangkap dan memantulkan cahaya ke objek pengamatan. Di bawahnya lagi, nah kita di sini menemukan yang namanya kaki mikroskop. Seperti kaki kita pada umumnya, yaitu untuk menopang si mikroskop untuk dapat berdiri kokoh. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat ini namanya sudut inklinasi. Nah, sudut inklinasi ini berfungsi untuk menyesuaikan kedudukan mikroskop nih atau lensa okulernya agar bisa sesuai dengan mata pengamat. Nah, itu tadi tuh penjelasan mengenai bagian-bagian dari mikroskop. Selanjutnya kita akan mempelajari nih bagaimana cara mengoperasikan si mikroskop ini. Yang pertama adalah kita pastikan nih di mikroskop ini diletakkan pada latar-latar atau alas yang datar. Nah, pastikan juga di bawah mikroskop ini tidak ada kertas ataupun buku. Nah, pokoknya intinya harus aman. Selanjutnya kita atur sudut inklinasinya agar nanti sesuai dengan penglihatan si pengamatan. Nanti kita sambil mengamati. Nah, sambil kita rasakan kalau misal emang posisi ini sudah nyaman, berarti sudah ini posisi kalian. Kemudian melihat cahaya cerminnya kita atur sambil kita lihat di mikroskop. Kalau misal udah terang nih, sekiranya sudah sesuai cahayanya, maka sudah dengan posisi ini saja. Kemudian setelah cahayanya sudah diatur, tabungnya bisa kita naikkan untuk meletakkan si preparat di meja preparat. Oke, dengan menggunakan penjepit. Nah, di sini naikannya juga memakai si makrosekrup agar cepat. Ketika sudah, maka kita sebaiknya melihat nih fokus di lensa objektif yang terkecil terlebih dahulu. Nah, itu di sini karena udah lensa terkecil, maka kita bisa putar sampai suaranya klik gitu ya. Nah, lalu baru deh kita bisa memainkan si makrosekrup dan mikrosekrup untuk mendapatkan fokus si objeknya itu. Misal udah menggunakan makrosekrup, maka kita bisa menggunakan si mikrosekrup ini untuk melihat detailnya si objek pengamatan yang akan kita amati. Sambil dilihat ya. Nah, apabila kalian memerlukan untuk menggeser si preparatnya, kalian bisa menggunakan mekanis. Nah, mekanis ini nanti kalian bisa atur ke kanan ataupun ke kiri, ke depan dan ke belakang. Nanti kalian bisa sesuaikan sisi mana yang akan kalian amati. Kalau nggak ada, nah kita bisa pakai biasanya ada yang penjepit nih, penjepit aja. Nah, itu nanti kita pakai manual aja, manualnya pakai tangan gitu, digeser-geser. Oke? Nah, setelah kita menggunakan mikroskop, maka kita perlu mengembalikannya ke posisi semula. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa ambil preparatnya. Yang kedua, ubah lensa objektif menjadi perbesaran terkecil. Yang ketiga, turunkan tabung mikroskop ke posisi semula. Lalu yang terakhir, kita bisa luruskan kembali sudut inklinasinya. Terakhir,
kita akan menjelaskan bagaimana cara membawa mikroskop dengan baik dan juga benar. Oke, sobat lab semua, jadi di sini kita harus tahu dulu ya kekuatan tangan kita itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, kalau saya sendiri itu ada di sebelah kanan, maka saya memegang lengannya ini di sebelah kanan. Kalau kekuatan kalian itu ada di sebelah kiri, maka kalian memegang lengannya ini di sebelah kiri. Nah, saya pegang nih ya lengannya ya. Nah, lalu saya angkat. Nah, nanti pergelangan tangan yang sebelahnya itu memegang di kaki bagian bawah. Kemudian setelah itu kalian bisa letakkan si mikroskop ini di bagian dada, depan dada. Nah, seperti ini. Udah deh, kalian jalan dengan hati-hati. Kalian bisa pindahkan itu. Misal saya pindahkan di sini. Nah, sobat lab semua, itu dia tadi penjelasan tentang mikroskop ini. Nah, bagi kalian yang ada pertanyaan atau saran, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga videonya bermanfaat. Lihat mitokondria di Surabaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan Bu Alia jelaskan adalah kita akan memasuki kingdom-kingdom atau kerajaan-kerajaan dari makhluk hidup. Kali ini yang akan Bu Alia jelaskan terlebih dahulu adalah mulai dari kingdom Monera, Protista, Fungi, dan nantinya akan ke kingdom Plantae. Klasifikasi sistem 5 kingdom kita akan mengingat-ingatnya kembali, yakni pertama ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang pertama yakni adalah kingdom Monera. Monera merupakan organisme uniseluler atau organisme satu sel. Monera tergolong organisme prokaryotik, yakni organisme yang tidak memiliki membran inti, dan termasuk organisme mikroskopis yang harus diamati menggunakan mikroskop. Jadi kita tidak bisa melihat Monera dengan mata kita secara langsung. Monera terbagi menjadi dua, yakni bakteri dan cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Ada 4 bentuk bakteri, yakni yang pertama lonjong atau bulat, batang atau silinder, lengkung, dan juga spiral. Ada yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup, di udara, air, dan tanah. Selain itu, bakteri memiliki alat gerak berupa flagela. Perkembangbiakannya terjadi secara aseksual, yakni tidak kawin, terjadi melalui pembelahan sel dan perkembangan seksualnya dengan cara transformasi dan juga konjugasi. Nah, peranan bakteri berbeda-beda. Ada yang menguntungkan manusia, yakni bakteri Escherichia coli yang bertugas menguraikan sisa-sisa makanan di dalam usus manusia, dan bakteri Lactobacillus bulgaricus, yakni berperan dalam pembuatan yogurt. Nah, sedangkan peranan bakteri yang merugikan manusia, ada Salmonella typhi, yakni yang bisa menyebabkan penyakit tipes atau tifoid, dan Mycobacterium tuberculosis, yakni yang bisa menyebabkan penyakit tuberkulosis atau TBC. Selanjutnya yakni Cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Ganggang hijau biru memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Beberapa ganggang hijau biru berkoloni dengan membentuk untaian. Bisa berkembang biak dengan cara pembelahan sel, fragmentasi, maupun dengan pembentukan spora khusus atau yang disebut dengan akinet. Cyanobacteria ini bisa ditemukan di laut, kolam, selokan, bahkan di sumber air panas. Nah, adapun contoh dari ganggang hijau biru ini bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Ada Anabaena, Oscillatoria, Gleocapsa, dan juga Nosto. Yang kedua, kita akan masuk pada kingdom Protista. Protista termasuk organisme eukariotik karena inti sel penyusun tubuhnya sudah dilindungi oleh membran inti. Anggota Protista ada yang uniseluler bersifat makroskopis dan ada yang multiseluler bersifat makroskopis. Protista terdiri dari 3 bagian.
ada protista yang mirip tumbuhan atau yang disebut dengan algae, ada protista yang mirip hewan disebut dengan protozoa, dan protista yang mirip dengan jamur. Pertama-tama kita akan membahas tentang ciri-ciri protista yang mirip tumbuhan atau yang disebut dengan algae. Ciri-cirinya memiliki dinding sel dan klorofil, mampu memproduksi makanan sendiri, tubuhnya belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, ada yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak. Beberapa algae memiliki flagela sehingga bisa bergerak. Reproduksi seksual algae dengan cara konjugasi, sedangkan reproduksi aseksualnya melalui pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Contoh dari protista mirip tumbuhan ini atau algae ada Euglena, Laminaria, Eusema, Corella, dan Palmaria. Bisa kalian lihat gambarnya pada slide berikut ini. Selanjutnya yakni protista mirip hewan atau protozoa. Memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Alat gerak protozoa berupa kaki semu atau pseudopodia, rambut getar atau silia, dan rambut cambuk atau flagela. Umumnya, protozoa ini hidup di air tawar, di dalam tanah, dan diparasit pada tubuh makhluk hidup lain. Contoh dari protozoa ini ada Paramecium, Amoeba, Trypanosoma, dan Plasmodium. Gambarnya bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Yang ketiga adalah protista mirip jamur. Ciri-cirinya tubuhnya tersusun atas benang-benang atau hifa, tidak bisa melakukan fotosintesis, beberapa anggotanya bisa menghasilkan oospora, dan beberapa anggota lainnya memiliki fase vegetatif yang mampu bergerak seperti amoeba, kemudian berproduksi dengan menghasilkan spora. Contohnya, pada jamur air ada Phytophthora dan Pythium, dan pada jamur lendir ada Cerathiomyxa fruticulosa. Nah, gambarnya bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Yang ketiga, kita masuk pada jamur atau kingdomnya fungi. Nah, kita akan membahas jenis-jenis jamur yang beberapa di antaranya pasti kalian sudah mengenali. Fungi terdiri dari Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Kita akan membahasnya satu-satu. Pada kelompok Zygomycotina, yakni mempunyai rizoid untuk melekat pada substrat, membentuk spora berdinding tebal yang disebut dengan zygospora, dan hidup di tempat-tempat lembab. Contohnya ada Rhizopus oryzae, yakni jamur yang berperan dalam pembuatan tempe. Nah, kalian bisa melihat ada gambar tempe dan juga ada jamur Rhizopus oryzae, yakni jamur yang berperan dalam proses pembentukan yang dimulai dari kedelai hingga kemudian menjadi tempe. Yang kedua adalah Ascomycotina. Ascomycotina mempunyai hifa bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler, misalnya Saccharomyces, ada yang bersel banyak dan membentuk miselium asoenositik seperti jamur Penicillium, serta ada pula yang bersel banyak dan membentuk badan buah seperti Nectaria. Ascomycotina membentuk spora dalam askos yang disebut ascospora. Cara hidup Ascomycotina ada yang saprofit, menumpang pada sisa makhluk hidup lain, dan ada yang parasit, mengambil keuntungan dari makhluk hidup lain. Nah, peranan jamur Ascomycotina adalah sebagai berikut. Ada Saccharomyces cerevisiae yang berperan pada pembuatan roti yang kita kenal dengan istilah ragi. Kemudian ada Penicillium yang berfungsi sebagai antibiotik, dan ada Aspergillus ventii yang berperan pada pembuatan kecap. Yang ketiga adalah Basidiomycotina. Struktur tubuh Basidiomycotina biasanya multiseluler dan bersifat makroskopis. Jamur Basidiomycotina bisa membentuk tubuh buah. Umumnya, tubuh buah Basidiomycotina mempunyai bagian-bagian, yaitu tudung, bilah, tangkai tubuh, dan dasar tangkai. Basidiomycotina reproduksi secara aseksual dengan membentuk conidia dan secara seksualnya dengan membentuk basidiospora. Nah, kalian bisa mengamati struktur tubuh dari Basidiomycotina ini. Adapun peranan dari jamur Basidiomycotina adalah yang pertama,
Volvariella volvacea berperan sebagai bahan makanan yang biasanya kita kreasikan menjadi jamur crispy atau tumis jamur. Nah, yang kedua ada Ganoderma sp, jamur kayu yang berfungsi sebagai obat-obatan. Dan yang ketiga adalah Amanita phalloides yang berfungsi menghasilkan racun sehingga tidak bisa kita makan. Yang keempat ada Deuteromicotina, memiliki ciri-ciri hifanya bersekat dan dinding selnya terbuat dari zat kitin. Deuteromicotina jarang membentuk tubuh buah sehingga berukuran mikroskopis. Yang ketiga, hidupnya sebagai saprofit atau parasit dan reproduksi seksualnya belum diketahui. Nah, peranan jamur Deuteromicotina yang pertama ada Tinea versicolor yang bisa menyebabkan penyakit panu. Yang kedua ada Epidormiphyton floccosum yang menyebabkan penyakit kaki atlet. Yang ketiga ada Trichopiton menyebabkan penyakit ringworm pada manusia. Dan yang keempat ada Helminthospora oryzae yang merupakan parasit yang menyerang pada kecambah. Nah, kita akan memasuki pada kingdom yang keempat yakni kingdom Plantae. Plantae terbagi menjadi 3. Ada Bryophyta yakni lumut, Pteridophyta yakni tumbuhan paku, dan Spermatophyta yakni tumbuhan biji. Yang pertama adalah Bryophyta atau lumut. Lumut bersifat kosmopolit, yakni penyebarannya sangat luas. Lumut mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofitnya. Fase gametofit lebih menonjol daripada fase sporofit. Alat perkembangbiakan jantan disebut antheridium dan yang betina disebut archegonium. Hasil pembuahan keduanya disebut sporongium yang menumpang pada gametofitnya. Adapun peranan Bryophyta atau lumut yakni contohnya seperti Marsantia polymorpha yang berperan sebagai obat hepatitis dan Sphagnum squarosum yang berfungsi sebagai pengganti kapas. Yang kedua adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tubuhnya sudah berupa kormus yang dapat dibedakan meliputi akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan yakni sporofitnya lebih menonjol daripada fase gametofit. Adapun peranan Pteridophyta atau tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Adiantum cuneatum untuk tanaman hias, Lycopodium clavatum untuk bahan obat-obatan, dan Marsilea crenata untuk sayur-sayuran yang biasa kita kenal dengan sebutan semanggi. Nah, tugas yang keempat dari Bu Alia adalah, silakan dicatat baik-baik ya anak-anak. Carilah informasi di internet tentang manfaat tumbuhan paku dalam kehidupan sehari-hari. Bu Alia ulangi lagi ya. Carilah informasi di internet tentang manfaat tumbuhan paku dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan biji. Sudah bisa dibedakan dengan jelas yakni akar, batang, dan daunnya. Karena tumbuhan ini berbunga maka disebut Anthophyta. Karena perkembangbiakannya yang kelihatan maka disebut Phanerogame. Spermatophyta berdasarkan letak bijinya terbagi menjadi 2, ada Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae memiliki ciri-ciri berakar tunggang, batang bercabang, daunnya sempit atau kaku, bijinya tampak dari luar, bunga jantan dan betina tersusun dalam bentuk strobilus. Sedangkan Angiospermae berdasarkan jumlah keping bijinya dibedakan menjadi 2, ada monokotil berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Perbedaan monokotil dan dikotil yakni monokotil memiliki akar serabut, tidak berkambium, tulang daunnya sejajar atau melengkung, berkeping 1, dan mahkota bunganya berjumlah 3 atau kelipatannya. Sedangkan pada dikotil, akarnya tunggang, batang berkambium, tulang daun menyirip atau menjari, berkeping 2, dan mahkota bunganya berjumlah 2, 4, atau kelipatannya. Adapun peranan Gymnospermae yakni ginkgo biloba untuk melancarkan peredaran darah, Pinus mercusi untuk pembuatan kertas, dan Genetum genemon untuk sayuran atau yang biasa kita kenal dengan melinju. Dan contoh monokotil ada padi serta jagung. Dan contoh dikotil ada mangga dan juga materi terakhir yang akan Bu Alia jelaskan yakni tentang kingdom Animalia. Animalia terbagi menjadi 2, ada Avertebrata yakni hewan yang tidak bertulang belakang dan Vertebrata, hewan yang bertulang belakang.
Pertama, kita akan membahas Avertebrata, yakni hewan yang tidak bertulang belakang. Avertebrata meliputi Porifera, Coelenterata, Protozoa, Vermes, Moluska, Arthropoda, dan Echinodermata. Porifera atau hewan berpori. Permukaan tubuhnya memiliki pori-pori, mempunyai rangka luar yang disebut dengan exoskeleton dan bersifat hermafrodit. Di dalam satu tubuh terdapat 2 sel kelamin. Contohnya ada Euspongia, Potherion, dan Scypsa. Selanjutnya ada Coelenterata atau hewan berongga. Mempunyai rongga gastrovaskuler, yakni yang berperan sebagai alat pencernaan. Contohnya ada anemon laut, Aurelia aurita yakni ubur-ubur, dan Hydra viridis yang melekat di dasar laut. Selanjutnya yakni protozoa atau hewan bersel satu. Ciri-cirinya tubuhnya bersel satu, cara hidupnya bebas dan parasit pada makhluk hidup lain, selnya tidak memiliki plastida, bergerak dengan kaki semu, bulu cambuk dan flagela, dan berkembang biak dengan cara membelah diri jika tak kawin dan konjugasi jika kawin. Nah, untuk tugas yang nomor 5, carilah informasi di internet mengenai kegunaan atau manfaat protozoa. Bu Alia ulangi lagi ya anak-anak. Tugas yang nomor 5, carilah informasi di internet mengenai kegunaan atau manfaat protozoa. Selanjutnya ada cacing atau vermes. Cacing terbagi menjadi 3, ada Platyhelminthes, cacing pipih, Nemathelminthes atau cacing gilik, dan Annelida atau cacing gelang. Yang pertama, Platyhelminthes atau cacing pipih. Tubuhnya berbentuk pipi seperti pita, lunak, dan tidak memiliki sistem peredaran darah. Bersifat hermafrodit, ada yang bersifat parasit, dan ada yang hidup bebas. Platyhelminthes terbagi lagi menjadi Turbellaria, yakni cacing getar, contohnya Planaria. Ada Trematoda, yakni cacing hisap, contohnya Fasciola hepatica, dan Cestoda, yakni cacing pita. Ada cacing pita pada sapi dan cacing pita pada babi. Nah, ini adalah contoh Platyhelminthes atau cacing pipi. Selanjutnya ada Nemathelminthes atau cacing gilik. Tubuhnya berbentuk gilik dan alat reproduksinya terpisah. Ada Ascaris lumbricoides atau cacing perut, Oxyaris vermicularis atau cacing kremi, dan Ancylostoma duodenale, yakni cacing tambang. Yang ketiga ada Annelida atau cacing gelang. Tubuhnya bulat panjang, memiliki mulut dan anus, bersegmen-segmen atau beruas-ruas, dan tiap segmennya memiliki rambut getar. Contohnya ada Lumbricus terrestis, yakni cacing tanah, dan Hirudo medicinalis, atau yang kita kenal dengan lintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang moluska atau hewan lunak. Ciri-cirinya tubuhnya lunak, tidak bersegmen, memiliki mantel yang dapat menghasilkan cangkang, memiliki peredaran darah, dan sistem reproduksi. Moluska terbagi menjadi Palecypoda atau kerang, Cephalopoda, dan Gastropoda atau siput. Yang pertama, Palecypoda atau kerang. Tubuhnya dilapisi 2 cangkang yang dihubungkan dengan engsel sehingga dapat membuka dan menutup. Cangkang terdiri dari 3 lapisan luar, periostracum, bagian tengahnya yakni perismatik, dan bagian dalamnya yakni mutiara atau nacreas. Contoh dari Palecypoda adalah kerang tiram yang biasanya kita konsumsi. Yang kedua adalah Cephalopoda. Hidupnya di laut, memiliki tinta untuk melindungi diri dari musuh, memiliki 8 tentakel pendek untuk memegang mansat, dan 2 tentakel untuk perkawinan. Contohnya yakni ada gurita dan cumi-cumi. Yang ketiga ada Gastropoda atau siput. Hidupnya di darat, bernapas dengan paru-paru, di air dengan insang, berjalan dengan otot-otot perut sambil mengeluarkan lendir untuk mempermudah gerakannya, dan termasuk hewan hermafrodit, artinya memiliki 2 alat kelamin dalam satu tubuhnya, tetapi tidak bisa melakukan pembuahan sendiri. Contohnya yakni siput. Selanjutnya ada Arthropoda atau hewan yang berbuku-buku.
Tubuhnya terdiri dari kepala, dada, dan perut. Memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan, panas, dan bau-bauan. Matanya majemuk yang terdiri dari beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam yang disebut dengan mata faset. Arthropoda terdiri dari insekta, yakni serangga, Crustaceae, yakni udang-udangan, Arachnoidea, yakni laba-laba, dan Myriapoda atau lipan. Yang pertama, insekta atau serangga. Tubuhnya terdiri dari kepala, dada, dan perut. Pernapasannya dengan sistem trakea, yaitu pembuluh darah yang bermuara pada stigma. Mengalami metamorfosis sempurna, yakni berupa telur, larva, kepompong, dan dewasa. Dan metamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Peredaran darahnya terbuka, artinya darah mengalir di dalam pembuluh darah. Contohnya ada kupu-kupu dan lebah. Yang kedua ada Crustaceae, yakni udang-udangan. Tubuhnya terdiri dari kepala, dadanya menyatu atau cephalotorak, dan perut. Kepalanya terdapat 2 pasang antena panjang dan pendek, dan kakinya ada 5 pasang. Contohnya ada udang, kepiting, dan rajungan. Yang ketiga ada Arachnoidea atau laba-laba. Tubuhnya terdiri dari kepala, dadanya yang menyatu, dan perut. Kepala terdapat 2 pasang kaki, alat pernapasannya dengan paru-paru buku yaitu berlapis-lapis. Contohnya ada Arachnida, yakni bangsa laba-laba, Scorpionida bangsa kala, dan Acarina yakni bangsa tungau. Yang keempat ada Myriapoda atau lipan. Tubuhnya terdiri dari kepala dan perut yang berruas-ruas. Tiap ruasnya memiliki 1 pasang kaki dan bernapas dengan trakea. Contohnya yakni kelabang. Selanjutnya kita akan membahas tentang Echinodermata atau hewan yang berkulit duri. Tubuhnya tertutup duri panjang dan kasar atau pendek dan halus. Alat geraknya berupa kaki ambulakral yang merupakan tabung yang dilengkapi dengan alat pengisap untuk melekat di dasar air. Pernapasannya dengan insang dan memiliki kemampuan untuk regenerasi. Adapun Echinodermata ini terbagi menjadi Asteroidea, yakni bintang laut, Crinoidea lili laut, Echinoidea landak laut, Holotruidea teripang, dan Ophiuroidea yakni bintang mengular. Contoh Echinodermata atau bintang mengular ada Asteris vulgaris bintang laut, Holoturiatra atau teripang, dan Diadema sexatile yakni bulu babi. Yang kedua kita akan membahas tentang vertebrata yakni hewan yang bertulang belakang. Vertebrata terbagi menjadi pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Yang pertama kita akan membahas tentang pisces atau ikan. Tubuhnya ditutupi kulit dan bersisik. Alat geraknya berupa sirip, memiliki gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air di sekelilingnya, memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk memudahkan naik dan turunnya air, dan alat pernapasannya berupa insang. Contoh dari pisces ada bandeng, salmon, dan ikan cupang. Selanjutnya yakni amfibi. Tubuh ditutupi kulit tipis yang lembab karena adanya kelenjar yang menghasilkan lendir di permukaan tubuhnya. Kulitnya yang lembab memudahkan terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Dapat hidup di 2 habitat yakni darat dan di air. Contohnya ada katak dan salamander. Yang ketiga adalah reptilia atau reptil. Tubuhnya ditutupi kulit yang kering dan bersisik, cirinya berjalan dan melata. Alat pernapasannya berupa paru-paru, ada yang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Contohnya ada kura-kura dan ular. Yang keempat adalah aves atau burung. Tubuhnya ditutupi bulu, alat geraknya berupa sepasang kaki dan sepasang sayap, mempunyai paruh, alat pernapasannya berupa paru-paru yang dilengkapi dengan pundi-pundi udara yang membantu saat terbang, dan bersifat homoiterm, yaitu suhu tubuhnya tidak terpengaruh suhu lingkungan, serta reproduksinya secara ovipar atau bertelur. Contohnya ada burung cendrawasih dan juga ayam. Yang selanjutnya adalah mamalia atau hewan menyusui. Tubuhnya ditutupi rambut dan mempunyai 2 pasang anggota gerak. Alat pernapasannya berupa paru-paru dan bereproduksi secara ovipar atau melahirkan. Contohnya adalah kanguru dan gajah. Terima kasih telah menyimak penjelasan Bu Alia. Demikian review materi tentang klasifikasi makhluk hidup yang bisa Bu Guru Alia sampaikan. Semoga apa yang Bu Alia sampaikan
bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi ini lebih dalam lagi. Apabila kalian memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu like video-video yang Bu Alia buat, serta subscribe channel kebanggaan kita, Wahas TV Channel. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.